Oke, selamat sore cheaters. Oke, kali ini kita ngobrol bareng komunitas lagi bersama dengan ACT Cirebon. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk simak. Nah, peran-peran apa ya yang akan kita dapatkan? Apa sih peran yang akan kita dapatkan? Maksudnya peran itu apa sih? Oke, kita panggil dulu ya orang ya. Sebentar, oke. Halo Mas ACT. Halo Mas. Halo, Halo, selamat sore. Oke. selamat sore, Mas. Mas bisa perkenalkan. Saya dari Rizky ya, dari Cirebon Technopreneurship. Dengan kali ini kita akan kedatangan tamu dari ACT Cirebon dan kita akan membahas tentang bagaimana sih peran relawan dalam versus pandemi COVID-19 ini. Nah, yuk kita simak. Oke, perkenalkan saya Rizky dari Cirebon Technopreneurship dengan Mas siapa? Dengan Mas siapa namanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar. Iya, Ya, saya humas dari Aksi Cepat Tanggap Cirebon. iya. Eh, saya Cirebon ya. Hmm. Oke, Mas Umar. Mas Umar ya. Mas Umar ini bagian dari Humas ACT Cirebon ini sudah berapa lama ya kalau kira-kira di ACT Cirebon? Oke, terima kasih Mas Rizky sebelumnya. Jadi Aksi Cepat Tanggap Cirebon sendiri kan Iya. di Cirebon itu 8 Oktober 2018, Iya, Mas. hampir tahun nih. Dan saat itulah saya mulai bergabung di Aksi Tanggap Cirebon. Jadi sudah hampir 2 tahun ini, Mas. Oh, sudah hampir 2 tahun ya. Gimana, Mas? Kalau menurut Mas tuh ACT di khususnya yang ada di Cirebon itu perkembangannya cepat atau bagaimana ya menurut Mas? Oke, jadi kalau aksi cepat tanggap ini sendiri kan Mm-mm. kita sharing ya sama Sri Iya. sama Mbak Dia. Aksi cepat tanggap kita berdiri, berjalan, bergerak atas 3 pilar. Ada humanisme, kemudian ada humanity atau humanity, ada volunteerism atau kerelawanan, dan filantropi. Iya. Dalam sejak lahir di Cirebon, kita sejak lahir di Cirebon, kita termasuk kantor cabang yang ke-38 waktu itu. Oh, Sampai saat 38 ya. ini kita ya, ada 49 cabang sekarang nih di Hmm. seluruh Indonesia. Nah, ini sejak pertama lahir kita waktu itu kita baru mendirikan ACT di Cirebon, langsung ada itu gempa Palu Donggala tuh. Oh iya, dengar-dengar gempa Palu. Cara itu kita langsung akan ke dermawan warga dan responnya sangat luar biasa, termasuk ternyata masyarakat Cirebon ini sangat dermawan, Mas Rifki. Iya benar sekali. Kita juga luar biasa ketika itu kita menghimpun kurang lebih 200 juta 200 dari juta ya warga Cirebon dari warga untuk Cirebon. betul Mm. untuk saudara-saudari kita di Palu Donggala. Dan kita terus berkembang dari awalnya 4 SDM, kita ada 8 sampai saat ini ada 8, dan kita dibantu teman-teman relawan. Mm. Teman-teman relawan perannya sangat luar biasa. Sampai saat ini kita sampai ada 60 sampai 70 relawan di Jaya Jogja ini. Mm. Oh Begitu ya, Mas perkembangannya Umar. kurang lebih seperti itu. Mm. Oke, dari tanggapan yang sebelumnya ya, sebelum dari ngobrol bareng komunitas yang bersama dengan Mas Riki dan Mbak Dia itu, masyarakat relawan Cirebon itu katanya penuh tanggap ya, dengan cepat tanggap juga, terus suka berpartisipasi. Apakah benar begitu ya kalau dari pihak ACT sendiri? Baik, jadi kita kami secara wadah Mm-mm. kerelawanan ini disepakati pada wadah khusus namanya RI atau Iya. Masyarakat Relawan Indonesia. Jadi menampung salah satu ACT yaitu PRISM kerelawanan. Wadah RI kurang lebih ada 60 sampai 70 member dan ini sifatnya sukarela. Suka. Kita ketika ada terjadi bencana alam di Cirebon, saya masih ingat waktu itu ada puting beliung di Panguragan. Iya, Panuakan.
Puting Beliung Panguragan itu kita langsung membantu masyarakat. Itu ada satu korban meninggal dan puluhan rumah yang rusak. Kita evakuasi, kita ikut bersih reruntuhan rumah di jalanan. Kemudian kita tahap recovery sekolah waktu itu, sekolah yang runtuh angin puting beliung juga. Jadi yang tugasnya dan banyak banget tugasnya teman-teman ya. Yang namanya relawan ini ya sifatnya sukarelawan, tidak tapi secara apa namanya manusia perjuangannya tinggi luar biasa. Kemudian selain itu drama itu sempat ada banjir, kita juga turun ke sana. Indramayu juga ada banjir di Cirebon kota dan di kabupaten. Itu kita juga masyarakat relawan Indonesia di Cimajakining ini langsung jadi kalau ada bencana kita biasanya dua tahap. Yang pertama emergency respon. Nah ini emergency respon kita merespon apa yang kira-kira darurat gitu. Seperti paket makanan, obat-obatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita ada recovery. Recovery ini ya yang rusak-rusak kayak rumah yang rusak, tempat ada. Nah ini biasanya kita kembali fasilitas umum tersebut dengan menggerakkan kedermawanan masyarakat Cirebon. Oke Mas, kalau yang dari MRI ya, berarti MRI itu kan masyarakat relawan Cirebon ya. Masyarakat relawan Cirebon itu dia dikategorikan menurut umur atau siapa saja bisa bergabung, itu bagaimana Mas penjelasannya? Baik, jadi MRI ini kita tidak mengklasifikasikan secara umur, tetapi secara minat. Oke. Minat dan keterampilan gitu ya. Biasanya ada klaster-klaster, memang kita klaster karena minat para relawan berbeda-beda dari orang yang berbeda dan berbeda. Biasanya kita mengklaster beberapa bagian. Salah satunya klaster emergency respon atau DERM, disaster response management. Nah, ini kalau terjadi bencana langsung kita turun teman-teman yang berada di pelatihannya juga mereka ya kayak water rescue, fire rescue dan sebagainya. Kemudian ada klaster relawan medis. Ini teman-teman relawan yang kesehatan, mahasiswa kesehatan, kemudian ada juga bidan, kita perawat juga yang sudah jadi perawat dan jadi bagian dari MRI. Sewaktu-waktu ketika terjadi bencana, mereka juga kita turunkan, kita informasikan, jika mereka ada waktu maka mereka akan turun. Atau juga kegiatan-kegiatan sosial, biasanya kita libatkan mereka. Kemudian klaster selanjutnya ada pendidikan. Ini mereka yang alhamdulillah memang belum pernah terjadi. Tapi untuk klaster pendidikan biasanya keterampilannya healing, kemudian untuk memulihkan mental korban bencana begitu ya. Ini biasanya klaster pendidikan atau kita turunkan di sekolah-sekolah untuk mendongeng gitu. Kemudian yang keempat ada juga tadi ada pendidikan, respon, ada medis, ya tiga itu kita klaster seperti itu. Oke. Jadi klasifikasinya minat. Oke Mas Umar. Kalau menurut Mas Umar sendiri dari ketertarikannya sebagai berjiwa kemanusiaan ini dalam tempo yang sudah lama ini, apa ya Mas yang Mas rasakan setelah bergabung dalam ACR Cirebon? Oke. Sebagai relawan pribadi. Relawan secara pribadi ya. Iya. Iya, jadi batannya di ACPN ini memang berangkat dari apa namanya ya diri saya yang suka kegiatan sosial, dan kemudian saya juga selalu ingat banget ketika awal bergabung di CT itu saya nonton Fauzi Badila, itu super volunteer gitu. Dia relawan juga, relawan ACP.
turun di wilayah konflik, bantu anak-anak yatim, anak-anak konflik. Beliau bilang yang kalimatnya kita hidup itu nggak cuma senang-senang ya katanya. Hidup ini nggak cuma mengeluh, ketawa ketiri katanya. Dan beliau melakukan kita ini manusia. Lakukanlah hal-hal manusia supaya kita benar-benar menjadi manusia. Itu nyentuh banget waktu itu seperti Wila bilang gitu. Dan memang saya rasakan bahwa keterlibatan saya di tanggap, kemudian bareng teman-teman relawan juga turun ke kawasan sana, bahwa ini adalah bagian dari pengabdian sebagai seorang manusia melakukan hal-hal kemanusiaan supaya ya saya benar-benar menjadi manusia gitu ya. Ini luar biasa pengalaman-pengalaman yang selama ini saya beraktivitas di beberapa lembaga dan pernah juga sih terjerumus di perusahaan-perusahaan yang memang passion saya tidak merasakan apa namanya kebahagiaan seperti lembaga kemanusiaan seperti ini. Ketika saya membantu orang jompo, ketika saya membantu masyarakat yang kita angkat kampanye, kemudian kita bantu bangunkan rumahnya yang terlantar, kita sebagai perantara ketika menyampaikan, ketika yang apa namanya menerima manfaat itu merasa senang banget begitu ya, merasa terhibur sampai nangis. Ini saya ikut merasakan. Iya benar ya. Begitu. Ini sih yang sampai rasakan dan kayaknya apa namanya ya insya Allah depan saya juga kayaknya ya harus dan pengen terlibat di aksi-aksi kemanusiaan seperti ini gitu. Baik Mas, ya kan udah, wah ini berarti insightful penuh dengan ya dari mental kita udah dapat, dari pengalaman juga dapat, dari benefit yang dari beberapa masyarakat yang kayak aura-aura positifnya tersebar kemana-mana. Oh ya Mas, sebagai relawan sendiri itu ada nggak sih untuk misalnya saya sebagai masyarakat pengen bergabung sebagai relawan tetap di ACT atau hanya pas spontanitas saja Mas? Bagaimana ya? Baik. Jadi sebenarnya wadah ini kita buat. Iya. Jadi di lembaga aksi cepat tanggap membuat wadah untuk rekan-rekan relawan, ya termasuk saya juga bagian di dalamnya yang namanya MRI. Itu ada prosedur yang dilalui. Oh iya. Kita formal, kita formal terdaftar di Kemenkumham, begitu kerelawanan. Dan kita juga sering bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti BPD, TNI dan lain sebagainya. Nah, lembaga kita atau wadah walaupun kerelawanan itu formal. Jadi makanya ada pengisian form. Oh, pengisian form ya. Form, jadi kesediaan, kemudian minat dan bakatnya di mana sehingga kita bisa melakukan apa namanya tenaga dan bahkan ketika ngisi form ada apa namanya form salah satu yang mengisi nomor nama dan nomor darurat siap dihubungi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Benar sekali. Nah ini untuk antisipasi. Artinya tahapan pertama kita harus informasi. Kemudian yang kedua kita biasanya ada orientasi tentang kerelawanan. Apa itu relawan, kemudian perkenalkan sajalah dunia kerelawanan secara apa namanya materinya. Iya, Mas. Kemudian setelah itu kita akan ada magang kerelawanan. Jadi ikut turun di aksi-aksi kita minimal 8 kali misal. 8 kali. Kayak di Cirebon ada distribusi air bersih, harus ikut turun tuh distribusi air bersih. Atau misalkan ada kegiatan pembagian paket pangan untuk warga lansia, maka ikut minimal 8 kali ikut aksi. Maka kemudian setelah itu kita kukuhkan sebagai relawan kita MRI itu kita kukuhkan. Tapi memang karena ini sifatnya relawan, maka kita tidak memberikan kita tidak bisa memberikan upah atau gaji misalkan begitu, kita tidak. Tetapi ada apresiasi khusus bagi teman-teman yang loyal, yang apa namanya
menyediakan waktu lebih untuk turun di kegiatan-kegiatan kita. Namanya apresiasi relawan. Gitu. Iya. Jadi untuk menjadi relawan formal harus saya sebutkan seperti itu, Mas. Oke. Mas, dari yang kata Mas sendiri ya, relawan. Kalau menurut Mas itu arti perumpamaan relawan itu sebagai apa ya Mas? Kalau bagi Mas sendiri, deskripsi atau definisi arti relawan untuk pribadi Mas itu apa ya? Selain hanya Oke. sukarela atau bagaimana? Relawan itu kadang saya sering leader-leader di atas itu singkatan dari kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Oh iya, kadang-kadang rela, kadang-kadang melawak. Melawan, kadang capek juga ya. Kita sebagai relawan atau teman-teman relawan itu memiliki rasa jenuh begitu ya. Misalkan di satu lembaga, satu wadah, aturannya terlalu ketat misalnya, itu makanya kadang-kadang relawan ngambek lah begitu ya. Tapi dalam artian ini sebagai seorang relawan memang dituntut untuk nothing tulus ya, tanpa pamrih ya. Iya. Saya sering melihat pahlawan-pahlawan milenial itu ya para relawan Oh iya. pejuang kemerdekaan dan sebagainya. Saya sering melihat sifat-sifat pejuang itu sekarang ada di para relawan. Mereka benar-benar tulus, mereka benar-benar dari hati mereka membantu para lansia, mereka melayani para lansia itu dengan lansia itu. Kemudian ketika juga ada bencana mereka kami turun bantu. Kami rasakan tidak mengharapkan pun, tapi dengan orang yang kita bantu bahagia, kita merasa bahagia yang luar biasa. Dan artinya memang kerelawanan ini sifatnya tidak mengikat. Jadi kami juga tidak pernah mengikat. Kamu harus selalu ikut kegiatan kita, karena kami memahami dan sebuah lembaga juga memahami bahwa relawan ini memiliki kesibukan pribadi sebenarnya. Jadi ada relawan kita yang saya sebutkan, ada relawan kita yang masih mahasiswa, ada relawan kita yang karyawan kafe, atau ada yang suka memasak koki juga, berbagai macam ya. Berbagai macam. Nah, tapi kami juga memberikan uang ke relawan yang concern, yang sesuai dengan bidang. Kami rekrut sebagai relawan tetap dan lembaga ya, maksud saya oleh lembaga. Bisa menjadi relawan tetap menangani program-program tertentu. Kami punya program community food truck misalkan. Jadi truk besar yang food truck besar ya. Betul. Nah, itu humanity. Kita bisa memproduksi 1000 porsi. Truk ini keliling. Nah, ini kita nah, koki ini memang bukan karyawan lembaga, tapi dia sebagai relawan kita menangani truk ini. Tiap saat dia mendampingi truk ini keliling di wilayah bencana atau di kantor tersekarang. Mereka kita apresiasi, kita seperti itu. Tapi harus profesional, harus memang itu, Mas Rizky. Jadi relawan pun sebenarnya bisa jadi jalan hidup, selain jalan hidup, pengabdian, kemudian bisa juga menjadi sebenarnya kalau kita profesional seperti itu. Oke, Mas. Mas, dari Mas sendiri, apa sih Mas kalau yang peran penting dalam relawan sebagai dalam menanggapi masalah itu, dia itu sebagai apa ya, peran pentingnya yang harus dilakukan tuh apa saja ya? Apakah hanya harus mempromosikan atau sederhana seperti itu atau bagaimana? Oke. Kaitannya dengan peran relawan. Iya. Ini ya kita kasus dalam salah satu bencana saat ini ada, yaitu wabah COVID-19. Iya benar. Ini saat ini memang kami melihat dalam bencana aksi cepat tanggap masyarakat Indonesia ini adalah bencana jenis yang berbeda, bencana alam tapi berbeda. Kami melihat
Kalau kita pernah membaca ada tiga jenis orang dalam menghadapi wabah COVID Iya. ini. Yang pertama orang yang ketakutan, mereka takut begitu. Dapat berita takut, keluar rumah takut, dan sebagainya lah. Beberapa tulisan dikit-dikit aja di-share gitu kan. Iya. Kemudian Gasot tuh. ada zona belajar, nggak terlalu takut, dia belajar, dia bisa menghadapi wabah ini lebih tenang. Bahwa saya tahu penyebaran mengerikan yang sering tersebar gitu, orang bisa belajar. Kemudian yang ketiga, kalau yang kita baca itu ada di zona bertumbuh. Nah, zona bertumbuh ini bukan hanya memikirkan pribadi, memikirkan bagaimana dengan kemampuan saya bisa membantu orang lain atau masyarakat yang lain berdampak. Bagaimana kita selain kita paham tentang COVID untuk diri kita sendiri, kita juga membantu orang lain. Nah, ini fungsi relawan biasanya berada di sini. Iya, Bu. Para berada di zona bertumbuh ini, mereka memikirkan diri sendiri, mereka juga memikirkan masyarakat sekitar orang lain. Nah, dalam setiap bencana, para relawan di sini, jadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri juga memikirkan orang lain, memikirkan masyarakat sekitar. Di setiap bencana, bukan hanya COVID ya. Iya. Misalkan banjir atau tsunami, dia ya pertama mungkin dia harus meyakinkan diri sendiri dulu, tapi kemudian dia bisa dia bisa kemudian dia bisa bagaimana dia menggunakan kemampuannya lebih orang lain. Nah, ini fungsi dan ini menjadi penting ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Karena kok kayaknya susah kita selamat atau keluar dari sebuah, tidak ada orang-orang yang berjiwa relawan. Kalau yang turun hanya pemerintah yang sifatnya formal, misalkan mereka juga memang luar biasa ya. Iya. Tapi terbatas kemampuannya. Maka kita membutuhkan masyarakat-masyarakat yang relawan seperti yang saya bilang tadi. Nah, di situ peran kita untuk di tengah-tengah begitu, Mas Rizky. Oke, Mas Umar, dari tanggapan yang tadi saya tangkap itu begitu banyak juga ya, daripada kita harus memikirkan kepentingan diri sendiri, lebih baik kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain ya, dari orang lain, terutama diri kita juga bisa meng-cover orang lainnya. Oh ya Mas, dari tanggapan untuk yang COVID-19 ini, dari relawan ACT Cirebon itu program yang sedang dilaksanakan apa aja Mas? Atau yang sedang dicanangkan dalam ACT dalam menanggapi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini? Baik. ACT secara kelembagaan yang sangat concern menghadapi COVID-19 ini ya. Iya. Sejak Maret ketika diumumkan warga Indonesia yang terdampak, kita sebelumnya sudah turun. Kita bagi masker di untuk BRI, kita bagi masker di negara-negara lain sudah banyak korbannya. Waktu itu di Indonesia belum diumumkan, tapi kita sudah bergerak. Kemudian ketika ada pengumuman di Indonesia dan termasuk kemudian dapat menyebar di Cirebon, kita secara serentak dari sudut cabang harus membuka waktu itu. Kita relawan dan juga ada di Rio itu kita buka posko penanganan wabah COVID-19. Untuk tahap awal waktu itu saya masih ingat kita membuka penyemprotan disinfektan ya. Iya. Penyemprotan ke fasilitas sekolah, ke masjid, kemudian ke sebagian juga sempat ke perumahan menggunakan mitra relawan komunitas lain. Nah, ini waktu itu kita di pertama adalah penanganan dengan penyemprotan desinfektan di wilayah. Kemudian kita melihat kok nggak berakhir begitu. Ini kok lama banget kita juga kan katanya berakhirnya nggak tahu. Maka dampak-dampak lain mulai selain medis sangat terasa waktu itu kami banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan pada iya benar dan sebagainya. Kemudian itu inisiasi program berbagi paket tangan, berbagi operasi
OMG namanya, Oh gitu. operasi makan gratis. Makan gratis kita gandeng warteg-warteg. Luar tepat. Warteg kita beli 50 porsi. Warteg. Kita beli 50 porsi, jadi kita bayar, tetapi dijualnya gratis ke masyarakat umum. Iya benar. Itu di kita sudah gandeng 20 warteg gitu. Alhamdulillah. Ada 20 warteg kali 50 gitu ya. Kemudian ternyata dampaknya masih lama terus Oh iya. kita balik dulu. Ini apalagi nih selain tadi udah MG udah akhirnya kita buka BG operasi beras gratis. Masyarakat yang udah sangat apa namanya terdampak, tabungannya habis, beras nggak mampu, kita kirimin beras. Waktu itu APT Cirebon kita distribusikan sekitar 2 ton ditambah kurang lebih 1 ton dalam paket 5 kilogram. Kita masyarakat yang hubungi kita. Banyak yang lewat SMS atau WA punya beras dan sebagainya kita kirim distribusi. Itu kita juga fokus ke tenaga medis sebagai pejuang garda terdepan. Benar sekali. Waktu itu kita dapat dari Rachel Fanny atau siapa tuh namanya? Instagram. Waktu itu selebgram salah satu di crowdfunding luar biasa dapat donasi luar biasa. Waktu itu dapat waktu itu Cirebon, ACT Cirebon dapat amanah ke Rumah Sakit Gunung Jati tuh kita kemudian juga untuk tenaga medisnya kita support mereka. Benar. Jadi kita bikin nasi box. Nah isinya sih nggak mungkin berapa buat mereka tenaga medis ya. Tapi kita tulis kata-kata tuh di semangat ya dan makan dulu nanti berjuang lagi. Iya. Itu. Dan alhamdulillah responnya luar biasa banyak tenaga medisnya, para tenaga kesehatan juga. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Termasuk APD juga kita distribusi ke rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan COVID, rumah sakit Rumah Tuhan, Kuningan juga waktu itu. Dan sampai saat ini kami terus memikirkan program-program yang bisa kami lakukan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 karena wabah masih terus terjadi. Karena wabahnya masih terus berjalan, dampaknya masih benar dirasakan. Bahkan ada zaman resesi ekonomi ya. Kita kemudian bikin operasi lumbung pangan gratis. Oh iya itu benar, lumbung. Lumbung kita distribusikan rak-rak yang semua masyarakat yang mengisi dan semua masyarakat juga bisa mengambil bagi yang bukan. Itu yang baru yang kita launching di beberapa waktu. Nah, artinya ACT sejak masa awal secara kelembagaan dan secara kerelawanan untuk membantu masyarakat Indonesia di tengah wabah COVID-19 ini sebagai pengabdian dan kepedulian kami. Begitu, Mas Rizky kurang lebih. Oke Mas, dari semua yang sebelumnya telah terjadi dan sekarang juga yang terjadi, dari Mas sendiri tanggapan Mas, relawan itu kan tidak hanya sekedar dari yang kita misalnya harus mendaftar khusus dari sesuatu lembaga, itu juga bisa dari manusia itu tersendiri, apalagi sedang COVID-19 ini, mungkin dari yang garda terdepan, dokter ataupun para asisten medisnya itu bisa, atau dari pribadi Mas untuk mengisyaratkan kepada para masyarakat, itu kita juga sebagai relawan, apa sih peran dari relawan atau kita sebagai pemberi informasi bahwa manusia atau masyarakat itu bisa terjadi adalah relawan itu sendiri untuk mengurangi COVID ini. Dari menurut pendapat Mas itu bagaimana? Baik. Jadi memang saya setuju tadi sampai setiap orang itu mendaftar atau tidak itu bisa jadi relawan ya. Bisa menolong orang lain. Terdaftar tidak di satu lembaga, terdaftar atau tidak di salah satu komunitas relawan itu harus. Karena orang bisa menjadi relawan. Setiap orang bisa menolong orang lain. Dengan banyak cara sebenarnya. Yang pertama, cara
dilakukan oleh yang concern di situ, bisa mengikuti cara-cara kami. Kami meluncurkan program misalkan makan gratis, maka masyarakat Cirebon, masyarakat sekitar Cirebon, saya Majapahit, ini bisa melakukan hal yang sama ya. Bagi makanan gratis, silakan. Dengan kita atau kita mengajak teman-teman kita distribusikan makanan itu bisa. Kemudian juga kita akan dengan membuka layanan lumbung atau rak berbagi dengan gratis. Nah, ini bisa dilakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, masyarakat OCM Majakuning Cirebon juga bisa berkontribusi dengan cara menyebarkan atau membagi atau sharing informasi-informasi positif terkait ini. Optimisme, membangun kebersamaan bahwa kita akan bisa melewati ini semua. Jadi jangan itu karena kita berada di zona bertumbuh itu sampai menjadi orang yang berada di zona awal, zona pertama, zona ketakutan yang hal-hal negatif dan sebagainya. Jadi masyarakat atau bisa menjadi relawan dengan informasi positif tentang wabah COVID-19. Kemudian juga tiap orang dirinya dan keluarganya untuk tahu dan untuk bisa berkontribusi bagi sesama, begitu. Mungkin dalam pendapat saya masih itu ya. Artinya bisa mengikuti cara-cara kami relawan yang sudah konsen itu. Atau kedua bisa lakukan hal lain share informasi tentang wabah ini, begitu Mas Rizky. Oke, Mas Umar. Atau ada tambahan dari Mas Rizky? Oke. Mas Umar, kalau saya setuju dengan yang Mas Umar juga berikan itu, apalagi pendapat-pendapatnya, pernyataan yang Mas berikan kepada para penonton juga nanti yang bisa nonton nanti. Nah, untuk selanjutnya Mas, kalau dari tanggapan Mas sendiri, apa nih? Saya emang terkadang mengagum quotes ya. Kalau quotes yang dari relawan itu apa ya? Kalau dari relawan tersendiri atau dari Mas Umar sendiri quotesnya itu, semisal kayak habis gelap terbit telang. Kalau dari yang relawan itu apa ya? Karena saya memang belum lama, jadi saya baru berapa? Ya kalau secara profesional mungkin baru 3-4 tahun. Walaupun itu saya ikut kegiatan sosial, sehingga saya memang belum pantas untuk ikut. Tapi saya termasuk baca ya. Yang nonton juga saya enggak, dan ini ada quote yang membekas. Salah satu quote yang keren yang pernah saya baca dan cukup membekas, selain dari relawan-relawan juga salah satunya dari founder ACT Pak Ahyud itu bilang kita itu harus terus bergerak, karena dengan terus bergerak energi tidak akan habis, bertambah. Jadi dengan bergerak itu kita atau orang lain energi kita akan terus bertambah. Harus bisa seperti itu. Kemudian saya juga pernah baca salah satu quotes dari relawan dunia ya. Bunda Teresa itu saya suka banget. Itu quote-nya bilang begini. Yang ini visi juga. Jadi nggak tahu kalau terjemahkan begini. Jadi jangan biarkan orang lain, kamu bertemu dengan orang lain, kemudian kamu pergi tanpa meninggalkan kebahagiaan bagi orang lain, meninggalkan orang lain itu harus lebih bahagia. Oh iya benar. Ketemu kamu itu luar biasa banget. Jadi relawan itu harus jadi dia bisa menebar aura positif. Relawan bertemu orang, maka orang lain itu harus lebih. Jangan sampai kita ketemu orang itu orang lain
jadi biasa-biasa Oh aja, iya, atau malah marah ya. malah jadi jelek, nggak pengaruh ke kita. Maka relawan itu harus bisa menyebar hal-hal positif atau membuat orang lain berbahagia. Jadi jangan sampai Anda bisa membahagiakan seseorang, kemudian Anda pergi tanpa membuat orang lain itu lebih bahagia. Ini quotes yang luar biasa buat saya. Benar. Saya belajar. Itu juga sangat ya kena hati ya gitu ya. Kalau dari tanggapan saya juga, Betul. wow itu dari Bunda Teresa, dari founder dari ACT juga, itu mereka memberikan sekaligus memberikan pendapat ataupun dengan realita kenyataannya. Mas, kalau dari Mas sendiri atau dari ACT Cirebon ataupun masyarakat relawan Indonesia itu harapannya sebagai relawan itu apa ya untuk masyarakat sekitar? Baik. Jadi kami sebagai relawan bekerja atau berkegiatan ya dalam beraktivitas dengan sukarelawan, memang dengan tulus tanpa. Tapi kami sering mendapatkan hal apa namanya kurang difahami oleh masyarakat. Kalau tapi kurang difahami oleh masyarakat. Kami sering ketika membuat ya, misalkan waktu kita pernah bikin aksi di Siliwangi, kita bikin aksi bareng teman pemulung masyarakat relawan Indonesia dengan memungut sampah-sampah yang berserakan. Kita pungut sampah ke Jalan Siliwangi waktu cek sampai dapat 5 karung sampahnya ada luar biasa. Nah ini kita sering disalahpahami oleh masyarakat. Justru masyarakat sering melihat ini mumpung ada yang dibersih nih, jadi malah membuang sampahnya banyak. Wah, ini malah nyuruh-nyuruh kita. Ya enggak. Kami bergerak ini sebenarnya ingin ngasih contoh, ingin apa namanya ngasih teladan, kemudian ingin ikut tergerak sama-sama. Ketika kami turun, ya itu mereka lebih enak membuang sampah sembarangan, ada yang ngebersihin. iya benar. Kemudian juga dalam kasus-kasus tertentu, misal ketika bantuannya tidak merata, itu kami masyarakat misalkan boleh kasih dan Oh iya, pasti itu ketimpangan. ini kami berharap, kami punya harapan bahwa jiwa kerelawanan ini bisa ditanamkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Benar. Hanya mengandalkan kami misalnya yang saya ya. Artinya jangan hanya mengandalkan orang lain. Tiap masyarakat harus jadi lawan, berjiwa relawan. Iya, Harap semua berjiwa relawan. Bukan hanya mementingkan diri, tapi juga mementingkan orang lain. Dan kami juga berharap seluruh masyarakat ini bisa apa namanya tadi mempedulikan orang, mengerti orang lain, bisa berkontribusi untuk orang lain. Jadi itu sih harapan kami ketika itu terwujud. Biasa ya, misalkan 50% aja. Amin. Cirebon ini bisa membantu memiliki jiwa seperti itu, kayaknya semua permasalahan sosial masyarakat ini bisa dengan mudah kita entaskan ya. Benar. Harapannya seperti itu. Benar Mas Umar, benar sekali. Karena kenapa nggak dari kita juga kan sebagai masyarakat dengan berjiwa relawan ataupun dengan coveran dari ACT atau dari MRI sendiri, kita sebagai manusia sendiri kan kenapa tidak gitu untuk melakukannya ya. Oke Mas, dari Mas sendiri, pendapat Mas, apakah relawan di 2020 ini lebih penuh tantangan ketimbang dari yang sebelum-sebelumnya atau maksudnya sebelum dimasuk di era digitalisasi itu bagaimana ya Mas? Apakah di 2020 ini lebih terbantu dengan teknologi atau dari sebelumnya itu ketertimbangan atau perbandingannya itu bagaimana ya? Pengalaman saya ya menjadi relawan era saat ini justru ya memang lebih dipermudah, justru mudah. Saya berkegiatan sosial sejak masih 2007 2008 ya. Iya Mas. Ya, lama ya. 2007 2008
Itu di Malang saya ikut terlibat dengan salah satu LSM ketika saya ingin bergabung pemberdayaan anak jalan ya, di Malang. Itu ya nyari wadah untuk saya yang suka kegiatan sosial itu masih nah, jadi informasi-informasi juga saya harus Iya benar dari sekali. teman, kemudian sama akhirnya saya diajak tuh berkegiatan anak-anak jalanan di alun-alun. Beda ketika saya rasakan saat ini 2016 2017 kegiatan sosial, satu wadah untuk berkegiatan sosial kita lebih banyak. Kemudian kita bisa menjadi relawan di banyak itu. Kemudian juga itu relawan-relawan yang sudah kegiatan sosial pun penyebarannya lebih luas dengan adanya digital Iya benar. ini. Dan ya kita memang manusia ya bahwa kita senang berbagi. Artinya kita bisa lebih aktif dengan kegiatan sosial itu dan bisa mengajak orang lain juga lebih mudah. Benar sekali. Informasikan dan mengajak orang lain lebih mudah. Ya saya melihat kerelawanan, kegiatan-kegiatan kemudian kelembagaan kerelawanan juga teknologi yang luar biasa saat ini lebih dipermudah, Mas Rizky. Saya melihat lebih mudah dan kita bisa, artinya bisa kontribusi memang lebih besar ya. Seperti itu yang saya rasakan sih memang sekitar 2019 sampai saat ini 2019 2020. Ketika kita ngajak orang lain banyak orang tersentuh dengan misalkan video. Iya benar. Video-video kecil kita, video pendek kita yang misalnya itu banyak tersentuh. Kalau dulu susah ya kita Harus jalan dan sebagainya. Sekarang kita share aja. Atau kemudian kita juga manfaatkan funding ya saya harus tahu sebetulnya kita sehat dan sebagainya. Kita kerjasama tuh dan respon dan hasil sangat terbantu sekali yang pasti dunia kerja dengan teknologi yang ada saat ini, Mas. Oke Mas, dari ruang lingkup teknologi juga kita juga sangat terbantu ya, juga dengan mengcover para relawan-relawan ataupun dari lembaga-lembaga kemanusiaan tersendiri. Dari ACT Cirebon sendiri sebagai lembaga kemanusiaan juga, atau yang dari bawahnya GIP, ataupun juga dari Mas sendiri itu goalsnya apa ya Mas? Kalau dari ACT Cirebon sebagai masyarakat relawan Indonesia itu goalsnya bagaimana? Putus. Oke. Putus Mas Rizky. Cuman tadi saya dengar apa namanya tentang goals ya, tentang tujuan finish kita, tentang tujuan akhir kita, bahwa tujuan atau misi lah, misi goal atau misi dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap, termasuk di dalamnya Masyarakat Relawan Indonesia. Putus. Cek. Oke, ya terkait goals atau tujuan akhir dari lembaga kami atau wadah kami sebagai relawan masyarakat. Ini kita kembali ke misi utama atau visi utama dari wadah ini, dari ACT, dari MRI adalah mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Iya. Artinya goals kita peradaban dunia lebih
baik. Bencana dahsyat dunia kemiskinan ini harus terentaskan. Kemudian Iya benar. konflik perang antar golongan, kemudian kekerasan antar golongan, misalkan hal-hal yang sifat harus dihentikan, harus di apa namanya, ya harus diselesaikan. Ini goals kami, mewujudkan peradaban bukan lokal. Ini goals kami yang kami harapkan kehadiran kami di kehadiran ACT, kehadiran MRI di Indonesia, di Cirebon bisa mengentaskan masalah. Jadi kemiskinan, kemudian kesenjangan, kemudian apa namanya, kekerasan atas nama golongan, atas nama agama, ini harus dihentikan, sehingga mewujudkan masyarakat yang apa namanya, adil, yang sejahtera, yang bisa hidup bersama, ya, peradaban dunia lebih baik. Tapi untuk saat ini kami fokus pada masalah universal, yaitu kemiskinan. Oke Mas. Pas sore kali ini penuh dengan ya tantangan dari berbagai apa aja yang harus dihadapi relawan, mungkin sangat harus dihadapin ya Mas. Saya doakan ya mungkin goals-goalsnya, harapan-harapannya terwujudin. Apalagi dari Mas sendiri pribadi telah melakukan banyak hal kegiatan nyata, dan juga masyarakat yang penonton juga harus bisa share nih, harus tahu nih apa aja sih yang dilakukan ACT Cirebon khususnya bagi MRI. Nah guys, nanti kalau kalian perlu tanya juga, kalian bisa hubungi di mana Mas kalau untuk pertanyaan-pertanyaan dari apa sih MRI atau bagaimana gabung dengan MRI Cirebon, dengan ACT Cirebon, itu lokasi dan kontak info yang biar bisa ditanyakan di mana ya Mas? Baik. Masyarakat relawan Indonesia yang memang bersama dengan di Jalan Aryo Dinoto nomor 10D, Simpang Kesusahan dekat Tuhan, atau bisa melalui kontak-kontak WA kami. Mana tentang apa namanya, keinginan kita untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan baik ini di 0821 2121 7031, bisa di WA tersebut, atau follow aja Instagram kita, ya, ACT _Cirebon. Kita juga ada fanspage aktif cepat tanggap Cirebon. Nah, ini kita bisa sharing, kami akan menjawab pertanyaan atau penasaran masyarakat, teman-teman, tentang ACT relawan dan tentang kontribusi yang bisa dilakukan untuk sesama. Oke Mas. Mas, untuk penutup kata dari salam Mas sendiri tuh bagaimana sih untuk dari ACT Cirebon atau dari sebagai Mas itu, penutup katanya apa ya Mas, untuk ya bisa disampaikan kepada masyarakat, ini kami relawan, kami juga perlu sesuatu dari kalian, atau penyampaian dari ACT Cirebon dengan Mas sendiri itu apa ya? Baik, terima kasih sebelumnya Mas. Atas nama relawan, atas nama Indonesia Aksi Cepat Tanggap, ya saya juga harus tip quotes ya. Orang lain senior. Pak Anies Baswedan pernah bilang, relawan itu tidak dibayar bukan karena harga, tapi relawan tidak dibayar karena kita tidak pernah membayar keikhlasan relawan. Karena relawan, saya melihat ya, ini bergerak kami atas kemanusiaan tanpa pamrih, dan tidak ada tujuan kami kecuali untuk bantu sama, membuat orang lain lebih bahagia, membuat orang lain lebih terbantu. Kami juga berharap, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kami berharap masyarakat Cirebon, hayu sama-sama menjadi relawan. Benar. Untuk menolong orang. Tidak harus terdaftar, silakan dengan inisiatif
eh, hal-hal positif dan diri sendiri dan teman-teman dan sebagainya. Tapi jika ingin bergabung, kami membuka wadah kami masyarakat kawan Indonesia bersama-sama bergerak membantu orang lain yang mungkin teman-teman seperti itu. Oke, Mas. Oh, Mas, jadi saya juga ingin sampaikan sesuatu kepada Mas. Terima kasih banyak telah bergabung dalam ngobrol komunitas kali ini, dan Baik, saya mohon sama-sama. maaf dengan apabila ada salah kata dan kesalahan teknis. Dan Mas juga, Mas Umar, kami berterima kasih juga sebagai perwakilan dari Cirebon Entrepreneurship. Saya Rizky mengucapkan terima kasih banyak dan partisipasinya atas ngobrol bareng komunitas ini, dan berterima kasih juga kepada komunitas atau dari lembaga ACT Cirebon, dan semoga cita-citanya tercapai ya, Mas, dan mungkin sebagai makin Amin, banyak amin. relawan Cirebon yang mau bergabung dengan ACT Cirebon, dan banyak juga yang mendukung Amin. apa saja kegiatan ACT Cirebon. Oke, Mas, selamat sore ya, Mas. Mari kita lanjut lagi dengan kolaborator selanjutnya. Mungkin nanti kalau ada proyek-proyek bisa saya sampaikan via DM ACT Cirebon, Mas. Oke, siap, Mas. Terima kasih banyak juga. Oke, terima kasih Mas Umar. Selamat sore. Selamat sore. Salam relawan.